Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, kita sudah masuk hari keberapa ya SAP ini ya? Ya, kita sudah masuk hari kedua. Nah, lo serasa kalian masih tetap semangat ya mengikuti SAP ini? Nah, kita akan beribadah dulu sebelum kita mengikuti aktivitas kita yang lebih seru lagi. Kita mau menghadap Tuhan, kita rasakan bahwa kemurahannya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yuk, kita mau pujikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan sungguh-sungguh kita menyatakan bahwa Dia adalah luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau pujikan lagu ini, kita mau masuk ibadah. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, haleluya Yesus, bersyukur atas kebaikan. Lebih dari hidup. Memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita pujikan dengan setengah suara, kita akan masuk di dalam doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya Yesus, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga berkat yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan, kami masih boleh bersuka cita, kami boleh menambah wawasan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kegiatan Sekolah Alkitab Pandemi. Kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai kami. Tolong setiap kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hore! Yes, kita menang, weh. Akhirnya, bro. Kita menangin juara tim, juara 1. Basket pastinya kan? Iya. Aku tadi 3 poin Loh, masuk loh. aku juga tadi masukin berapa? Alah, yang penting kita hebat.
Wih, hebat ya kalian ya. Ada tim yang mau ngalangin. Ya iya dong, kalian juga nge-support kami. Gila, Tunggu. Ini kok ada aku hebat. Apa ini ya? Hebat apa? Kalian menang? Iya, Bu. Hebat Ini ini mereka juara berdua tadi. satu. Wah, menang apa ini? Basket. Wah, selamat dulu buat kalian. Tapi ngomong-ngomong, bukan karena kalian menang itu, bukan kalian yang hebat. Kalian menang itu karena berkat Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tadi sebelum bertanding berdoa nggak kalian? Oh iya. Ayo kalian berdoa gak? Kita berdoa, Bu. Nah, ingat bahwa Tuhan itu menyertai kalian. Jadi kemenangan kalian ada Tuhan yang bersama-sama kalian. Oke, ya udah yuk, ayo kita lanjutin arah kita. Ayo, Oke. Tuhan itu baik. Tuhan itu menang. Ayo, Ya. menang. Ayo, Tuhan itu baik. Nah, anak-anak, seperti kakak-kakak tadi bahwa mereka memenangkan sebuah pertandingan. Tapi ingatlah bahwa itu semua adalah berkat Tuhan. Mereka menang karena Tuhan bersama mereka. Yuk kita mau pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, sebelum kita mau melanjutkan pujian kita mau yel-yel dulu dah ya. Kita mau yel-yel dengan suara yang keras, semangat ya untuk anak-anak yang ada di rumah ya. SAP19, Incredible World, Incredible God. Ya, sekali lagi yuk. SAP19, Incredible World with Incredible God. Oke ya. Nah, kita tadi sudah menang bersama Yesus Tuhan. Kita juga menang karena apa? Bahwa kita semua adalah laskar-laskar Kristus. Tentunya kita menang. Ya, seperti pujian kita bahwa saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda, tapi saya adalah laskar Kristus. Yuk, kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siapa kita? Saya laskar Kristus. Siap gerak. Ya, saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, yuk kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.
Nah, adik-adik, kita sudah memujikan lagu bahwa kita adalah laskar-laskar Kristus. Dan ingatlah bahwa kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, karena adalah pertolongan Tuhan dan Tuhan Yesus yang terus menyertai kita dalam segala hal yang kita lakukan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memujikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk mendengar firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mulai sekolah Alkitab pandemi hari ini bersama dengan Loselina hari yang kedua. Gimana kabarnya? Pasti senang ya, kemarin sudah mengikuti hari yang pertama. Sekarang kita hari yang kedua harus tetap lebih semangat ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, hari ini hari yang kedua kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yehova Nisi. Artinya Tuhan itu adalah panji-panji kita. Apa artinya? Yuk kita dengar firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ceritanya hari ini adalah orang Israel itu berperang. Melawan siapa? Melawan suku Amalek. Anak-anak yang dicintai Tuhan, orang Israel itu identik atau sama dengan peperangan. Sering perang, perang melawan bangsa-bangsa yang lain. Wow, hari ini ceritanya melawan bangsa Amalek. Apa yang terjadi? Anak-anak, suatu hari Musa itu yang pakai baju merah memerintahkan Yosua agar memilih orang-orang dari Israel untuk berperang. Musa berkata, Yosua, pilih orang-orang Israel. Kita
melawan bangsa Amalek. Anak-anak yang di rumah, dicatat di dalam Alkitab kita bahwa Yosua itu taat, tidak banyak omong, tidak banyak tanya sama Musa. Dan Yosua langsung memilih orang-orang Israel pilihan untuk berangkat dan berperang melawan orang Amalek. Anak-anak tahu, Musa berkata, Yosua, pergi kamu perang melawan bangsa Amalek. Aku, kata Musa, akan naik ke bukit bawa tongkatnya Allah. Nah, ketika itu Musa ditemani sama dua kakaknya Harun dan Hur. Harun dan Hur itu bantu mengangkat tongkat di tangan Musa. Anak-anak tahu ketika tongkat itu diangkat, dibantu Hur dan Harun, hore! Orang Israel menang. Tapi ketika itu capek, turun tangannya lemes ke bawah, orang Israelnya kalah, orang Amaleknya yang menang. Tapi ketika diangkat lagi, hore! Orang Israelnya di bawah pimpinan Yosua melawan orang Amalek, orang Israelnya menang. Yes, menang, menang, menang. Anak-anak tahu, penat lagi, capek lagi, sehingga Musa berkata, butuh batu. Diambil batu, lalu selain Hur dan Harun membantu, dibantu batu itu, sehingga tongkatnya Allah dipegang Musa tetap di atas. Dan itu memberikan kemenangan buat bangsa Israel. Dan orang-orang yang perang tadi, orang Israel berkata, hore, 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 kita menang, menang. Nah anak-anak, setelah itu si Musa membuat mezbah, ya, menjadi tanda kemenangan orang Israel. Dan firman Tuhan berkata di ayat 15, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah artinya Jehovah Nisi. Apa artinya Jehovah Nisi? Jehovah Nisi yang pertama adalah artinya Tuhan berperang bagi kita. Anak-anak yang dicintai Tuhan, mungkin kita bertanya, loh aku lo gak perang. Anak-anak, sebenarnya disadari atau tidak disadari, hidup kita ini adalah sebuah peperangan. Anak-anak tahu, kita ini berperang melawan pandemi COVID-19, berperang melawan virus corona. Anak-anak ndak enak toh? Di rumah sudah kurang lebih 3 bulan. Lek liburannya cuma 1 bulan gak apa-apa, enak. Tapi lek 3 bulan mungkin kita sudah berkata bosen. Jalan-jalan ndak bisa. Stay at home, harus di rumah. Kalaupun keluar rumah pakai masker, pakai face shield, pakai apapun, pokoknya gak enak, cuci tangan dan lain sebagainya. Bisa keluar sewaktu-waktu sampai rumah. Cepat mandi, bawa virus, gitu kan? Nah itu artinya kita perang. Tapi lo Selina mau katakan anak-anak, kita ini bukan hanya kita yang perang melawan virus corona. Tapi semua orang, sekota Genteng, seprovinsi Jawa Timur, se-Indonesia, bahkan sedunia. Seluruh orang di dunia ini berperang melawan virus corona. Anak-anak hati-hati ya, perang loh kita melawan virus corona. Dan juga kita mungkin berperang melawan hobi kita. Loh enak libur 3 bulan lebih, tidurnya subuh jam 2 jam 3,
bangunnya sore, jam 2, jam 3, hidupnya dibalik. Ya, itu mempengaruhi tubuh kita. Tubuhnya jadi tidak sehat karena yang pagi jadi malam, yang malam jadi pagi. Kita berperang melawan hobi kita. Enak tidur loh enak makan loh Nanti tiba-tiba baju seragam gak cukup. Kenapa? Karena semua melar, mekar, tambah gemuk. Bahaya ya. Kita berperang melawan hobi kita. Berperang melawan apa lagi? Enak bubuk loh malas, ndak mau dengar firman Tuhan melalui YouTube, ndak mau ibadah di rumah. Ibadah loh tapi belum mandi, belum sikat gigi, bajune sek baju tidur. Lalu kita berkata, kan lo ndak tahu. Ingat lo ya, Tuhan itu tahu. Nah anak-anak, yang pertama, Jehovah Nisi, Tuhan itu berperang bagi kita. Yang kedua, apa artinya Jehovah Nisi? Kalau yang pertama tadi, Tuhan itu berperang bagi kita. Tuhan itu yang ada di depan kita, berperang. Jadi kita tidak perang sendiri, tapi Tuhan itu menolong kita berperang. Tuhan itu berperang bagi orang Israel melawan bangsa Amalek. Dan yang kedua yang hebat adalah Jehovah Nisi. Tuhan itu sumber kemenangan. Tuhan itu yang berperang bagi kita. Tidak cuma kita ditinggalkan perang dewe, ndak. Tuhan itu yang berperang di depan kita. Dan yang kedua, Tuhan itu sumber kemenangan. Jadi jangan khawatir, firman Tuhan hari pertama. Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan itu sumber kemenangan. Pasti menang deh, gak mungkin kalah. Oleh karena itu kita harus kalahkan kemalasan kita. Kita harus kalahkan semau guenya kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber kemenangan. Pasti suatu saat corona itu akan berlalu. Artinya bagaimana kita hidup ke depan, Tuhan itu pasti memimpin kita. Ya, hore! Panji-panjiku, Tuhan itu memberikan kemenangan. Setiap kita pasti menang. Karena Tuhan adalah panji-panji kita. Tuhan itu Jehovah Nisi. Tuhan sumber kemenangan kita. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita akan memasuki ayat hafalan kita. Ya, hari yang kedua ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selina ulangi ya. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selina ulangi yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari kitab Keluaran. Ketika orang Israel berperang melawan bangsa Amalek, Tuhan
Engkaulah yang berperang bagi orang Israel, dan Tuhan pula yang berperang bagi kami anak-anak-Mu. Kalau Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel melawan bangsa Amalek, Tuhan pun memberikan kemenangan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat seperti Musa yang mengangkat panji-panji kami dan berkata, Tuhanlah panji-panjiku. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh acara sekolah Alkitab pandemi dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kami semua secara khusus hari yang kedua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan kemana-mana karena kita akan mengikuti aktivitas kita selanjutnya. Namun kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari kedua ini. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan doksologi bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin, amin, amin. Yuk kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur atas ibadah kami pada hari kedua ini. Kami percaya bahwa Tuhan terus menolong dan memberkati setiap kami untuk kami mengikuti kegiatan SAP ini sampai dengan berakhirnya nanti. Kiranya kami juga boleh terberkati semuanya dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak jangan kemana-mana ya. Kita akan mengikuti aktivitas kita selanjutnya. Pastinya lebih seru dan lebih oke. Hai adik-adik, kita sudah sampai di hari yang kedua. Nah, kali ini Lose punya games-games yang pastinya berbeda dengan hari yang kemarin. Yang kemarin jangan lupa buat dikumpulin ya. Nah, hari ini juga kalian punya games yang sangat spesial dan pastinya berbeda nih. Kalian harus perhatikan ya untuk kelas 1 dan 2. Nih, kelas 1 dan 2 itu adalah games melengkapi sebuah kata. Jadi di sana ada 5 kata yang kalian harus lengkapi huruf per hurufnya. Jadi ada beberapa huruf yang kosong dan kalian harus lengkapi. Nah, dari mana kalian bisa melengkapi semuanya itu? Kalian harus baca di Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-16. Juga kalian harus ingat-ingat apa yang tadi sudah diceritain sama Lauselina ya. Nah, jadi gitu. Ada contohnya juga tuh di situ. Ada Y dan Y. Dan ada 4 tempat yang kosong. Apa ya jawabannya? Jawabannya itu adalah Yesaya. Nah, kalian harus tirukan itu. Jadi kalian harus benar-benar konsentrasi. Apa sih yang kata-kata yang kosong ini? Gitu ya. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke kakak-kakak kalian yang kelas 3 dan 4. Nah, untuk kelas 3 dan 4 itu adalah games yang mengharuskan kalian harus menghitung sebuah cara-cara matematika dan kalian harus menemukan di mana kata-kata itu dimaksud. Jadi kayak gini. Nah, ini ada kode-kode Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalian harus benar-benar teliti ya nanti kalau menghitungnya. Dan jangan lupa untuk di screenshot. Nah, ini adalah soal-soal kalian untuk kelas 3 dan 4. Nah, kalau sudah di screenshot, sekarang Lesa akan
kasih kalian contoh. Ini ada contoh nih, 100 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 111. Nah, berarti kalau sesuai kode, ini adalah Alkitab dari Kitab Kejadian di Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayatnya yang ke-1, karena jumlahnya tadi 1, 1, dan 1 gitu. Oke, kita lanjut ke kelas 5 dan 6 dan pra-remaja. Nah, jadi di kelas 5, 6, dan pra-remaja, ini kalian harus bisa untuk menebak beberapa gambar ini maksudnya itu mempunyai kalimat apa gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti. Kalian lihat satu persatu. Ini ada contoh. Ada gambar pemain sepak bola namanya Saha. Nih, terus ada gambar bat. Lalu ada gambar bayi dan gambar kunci. Nah, apakah itu kalimatnya? Kalimatnya adalah sahabat baik. Jadi sahabat bayi K. Sahabat baik. Nah, untuk soal-soal kalian kelas 5, 6, dan pra-remaja. Ini soal yang pertama, jangan lupa di screenshot ya. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Lalu soal ketiga. Soal keempat. Dan soal kelima. Nah, jadi itu soal-soalnya. Nah, kalian jangan lupa benar-benar baca ya. Kalian harus konsentrasi dan baca di Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-16. Pokoknya ingat-ingat deh tadi Selina cerita apa aja ke kalian, oke? Jangan lupa dikerjakan dan kumpulkan ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai jumpa di hari ketiga ya, pamit dulu, bye-bye! Halo adik-adik, selamat siang. Nah, sekarang kita waktunya masuk acara cooking class. Nah, hari ini Lose Erlin ditemani sama Lose Riri. Halo. Nah, untuk cooking class hari ini Lose mau bikin 2 makanan. Nah, yang kelas 1 sampai dengan kelas 4 kita mau bikin bola-bola meses. Nah, sekarang Lose akan tunjukkan bahan-bahan yang diperlukan. Kalian bersiap ya di rumah ya. Bahan-bahannya sudah Lose share ke orang tua kalian. Nah, kalian harus sudah menyiapkan di meja bahan-bahannya. Nanti bersama-sama Lose kita bikin. Nah, untuk bahannya yang pertama adalah kue mari, roti mari biasanya ya. Nah, Yang sudah dihancurkan yang sudah dihaluskan. Caranya gimana? Boleh pakai blender kalau ada blender, atau kalau tidak ada boleh pakai tumbukan ulekan ya, dimasukkan di plastik lalu ditumbuk bisa. Nah, untuk bahan yang kedua yaitu kacang mede. Nah, kalau nggak punya kacang mede Lose, boleh kacang tanah ya. Kacang tanahnya atau kacang medenya harus kalian sangrai dulu. Disangrai itu apa Lose? Yaitu digoreng tanpa minyak ya. Jadinya seperti ini. Digoreng tanpa minyak, disangrai, kemudian ditumbuk. Nggak usah terlalu halus, boleh kasar, suka-suka kalian. Nah, untuk bahan yang ketiga ada mentega ya, menteganya. Terus lanjut dengan bahannya yaitu meses ya, coklat meses ya. Terus kemudian ada susu kental manis ya. Kalau kalian nggak punya yang kaleng, boleh yang saset, boleh merek bebas ya. Sudah siap semua dengan bahan-bahannya. Nah, alatnya yang dibutuhkan Lose. Oh, ada yang ketinggalan satu. Nah, ini dia. Yang jadi bintangnya coklat. Nah, semua adik-adik suka coklat dilelehkan kan? dulu ya Lose ya. Ya, betul. Coklatnya dilelehkan. Gimana cara melelehkannya Lose? Nah, bisa kalian rebus air. Setelah mendidih, yang coklatnya sudah dipotong-potong tadi, kalian taruh di air mendidih dengan dialasi mangkok, ditempatkan di wadah mangkok
yang tahan panas, kemudian ditaruh di air mendidih ya. Nanti sambil diaduk-aduk dia akan leleh ya. Coklatnya anak-anak diberitahu kalau melelehkan coklat jangan sampai kena air. Begitu tipsnya dari Loser Ririn ya. Gimana Loser Ririn? Kalau kalian melelehkan coklat jangan sampai coklat bloknya ini kemasukan air karena itu membuat kuenya jadinya kurang maksimal. Nah, sudah jelas ya. Loh, coklatnya boleh merek apa aja, boleh Silver Queen, boleh yang batangan kecil kan, nggak harus yang besar. Kalian punya adanya yang satu batang Silver Queen boleh, mereknya bebas. Nah, mari Loser Ririn kita mulai membuat ya. Ya, pertama-tama kita mau mencampur dulu bahan yang kering. Menteganya dulu deh. Oh, menteganya dulu. Kita tuangkan dulu coklat bloknya ya. Kita tuang sampai habis ya anak-anak ya. Udah. Nah, setelah coklatnya kemudian kita masukkan mentega. Menteganya cukup 2 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Kita campurkan ke coklat yang sudah dilelehkan. Nah, dicampur ya Lese ya. Ya, kita aduk-aduk sampai tercampur. Nah, anak-anak hasilnya seperti ini. Terus setelah itu kita masukkan bahan yang kering. Susu cairnya dulu, susu. Kita tambahkan 2 sendok makan susu kental manis ya, mereknya bebas. Sudah tercampur rata. Nah, kita masukkan bahan yang kering, marinya dulu. Kita masukkan semuanya. Ya. Nah, setelah tercampur, terus kacang medenya atau kacang tanah boleh. Seadanya kalian. Diaduk sampai tercampur rata ya. Nah, ini sudah dia. tercampur Kalau rata. tercampur jadinya seperti ini. Nah, terus kita mau membentuk. Berikutnya kita mau membentuknya. Nah, bentuknya pakai tangan, soalnya nggak pakai cetakan. Kita pakai tangan. Sebelumnya kita mau pakai sarung tangan. Kalau nggak ada yang model begini, boleh pakai kantong plastik. Pokoknya yang bersih ya. Tangan kalian harus bersih. Kemudian kita pakai kantong plastik ya untuk membentuknya. Nah, kita ambil 1 sendok makan adonan tadi. Nah,
kita bentuk bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Seperti kalau kalian bikin clay atau bikin malam kalau kegiatan di sekolah. Nah, seperti itu. Secukupnya aja, nggak usah. Kalau memang 1 sendok makan di tangan kalian kebesaran, boleh dikurangi. Nah, kalau sudah bulat, kemudian kalian masukkan ke dalam meses coklat batangan. Nah, diaduk-aduk supaya semua terselimuti sama meses. Seperti ini ya adik-adik ya. Pasti kalian bisa, gampang kok. Hasilnya. Nah, sudah jadi bola-bola meses kita ya. Kalau sudah, boleh kalian masukkan di kulkas, nggak usah di freezer. Kalian taruh di kulkas, besok bisa dimakan lebih enak ya. Hasilnya pasti enak. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Adik-adik, tadi kita sudah membuat kue bola-bola coklat untuk kelas 1 sampai kelas 4. Nah, sekarang kita akan membuat es krim McFlurry. Rasanya enak. Kalian suka toh es krim? Nah, biasanya es krim McFlurry ini bisa kita dapatkan di McDonald. Nah, kita tidak usah jauh-jauh ke McDonald. Kita akan membuat sendiri di rumah ya. Sudah siap? Mari kita melihat bahan-bahannya apa saja ya. Yang pertama kita menyediakan bubuk es krim ya. Untuk mereknya terserah ya, bebas ya. Di sini loh pakai es krim pondan ya. Nah, untuk kemasan ini adalah ukuran yang kecil. Anak-anak bisa melihat ukurannya di belakang kemasan ini ya, yaitu memakai susu cair ya. Untuk takaran susu cairnya kalian lihat di belakang kemasan ya. Ya. Itu ada untuk berapa mili, jadi sesuaikan. Gak usah sama dengan punya Lose. Kalau Lose pakai yang kecil, ini susunya kita pakai 150 cc. Ya, benar Lose. Susunya susu full cream ya, atau susu UHT. Tapi harus dingin dulu ya Lose ya. Ya, dimasukkan di kulkas supaya dulu. hasilnya maksimal. Makanya harus didinginkan dulu. Anak-anak, adik-adik sebenarnya bisa loh pakai air biasa. Tapi kalau kita pakai susu, hasilnya akan lebih enak rasanya ya. Untuk yang kedua, kita siapkan kue biskuit Oreo ya, yang sudah dihaluskan. Nah, seperti ini ya, dihaluskan terlebih dahulu. Ya, menghaluskannya bisa pakai blender. Kalau yang nggak punya blender, boleh pakai tumbukan, dimasukkan di plastik klip ya. Terus kita tumbuk pakai ulekan bisa. Yang penting halus. Nah, sudah selesai bahannya. Mari kita membuat. Ada yang lupa. Oh ya? Anak-anak biasanya kan suka manis ya. Oh iya. Kalau suka agak manis, bisa ditambah dengan susu kental manis. Ya. 1 saset atau seukuran 2 sendok makan. Boleh, Ya. kalau yang mau yang manis. Nah, kita mulai membuat ya. Ayo perhatikan ya cara membuatnya. Kita masukkan. Yang pertama masukkan bubuk es krimnya. Oh, ketinggalan loh, Se. Nah, kalau ini kita butuh alat-alat. Nah, alatnya apa? Yang pertama kita butuh mixer. Nah, mixer boleh yang bagaimana, yang duduk boleh, yang begini seperti punya Lose boleh. Atau kalau nggak punya yang seperti ini, kalian bisa pakai whisk. Nah, tanya Mama whisk untuk pengocok telur. Biasanya ada, boleh pakai itu. Tapi kalau whisk harus ekstra tenaganya ya. Kalian bisa sambil olahraga. Nah, ngocok bahan untuk es krim. Kalau pakai Kalau mixer nggak punya mixer masih bisa loh sebuat es krim ya. Tidak usah khawatir loh Seririn Iya, betul. Nah, kalau ada mixer boleh pakai mixer jadi lebih cepat. Kalau pakai whisk mungkin waktunya agak lama. Kalau pakai mixer 5 sampai 10 menit. Kalau pakai whisk bisa 15 menit ya. Pokoknya nanti dilihat kekentalannya. Nah, sudah kita masukkan bahan es krim Yang pertama, bubuknya, ya.
Kemudian kita tuangkan susu cair dingin tadi ya. 150 cc ya Lose ya. Ya. Kalau kalian mau tambah susu kental manis boleh dimasukkan sekarang ya, yang cair. Lalu kita mau mulai untuk mengocoknya, mengaduknya. Adik-adik kalau mengocok es krim ini lebih baik dengan kecepatan tinggi ya, supaya cepat mengental. Dipolnoi. Sudah ya Lose ya. Nah, kalau sudah putih mengental seperti ini ya, sudah tercampur rata, sudah mengental. Kemudian kita mau masukkan Oreo bubuknya yang sudah kita tumbuk tadi ya. Kita masukkan semua. Tapi jangan semua Lose, nanti ada toppingnya di atasnya Oh iya, Lose. untuk manis ya Lose Ya. ya. Nah, kita sisakan sedikit. Nah, dikira-kira aja. Ya. Setelah Oreonya masuk, kita aduk dengan tangan aja Lose ya. Ya. Nggak usah pakai mixer. Pakai sendok atau spatula boleh. Lose Erlin, supaya anak-anak muda waktu memasukkan ke dalam gelas, kita masukkan adonannya ke dalam kantong plastik ya. Oh iya. Nah, sudah seperti ini ya. Cantik ya, sudah berbintik-bintik. Nah, kita sekarang mau menaruh di cup. Nah, kayak Lose bilang tadi, belum bilang ya, kita siapkan cupnya untuk tempat es krim. Cup yang kecil boleh atau seadanya kalian ya. Nah. Dipotong dulu Lose ya. Nah, kita mau mulai mengisi ke cupnya. Lose kalau nggak punya kantong seperti punya Lose, nggak apa-apa, Pakai nggak usah plastik khawatir. biasa juga Pakai plastik bisa biasa ya. boleh. Atau kalau nggak ada, pakai sendok dituang sedikit-sedikit. Ya, pakai centong ya. Nggak usah repot cari plastik yang mirip kayak punya Lose, nggak apa-apa. Pakai yang seadanya aja. Pakai sendok bisa.
Sudah. Jadi seperti ini. Kemudian kita mau beri toppingnya. Sisa yang Oreo tadi, yang sedikit kita mau taburkan di atasnya. Sedikit aja, sesuai seujung sendok boleh. Nah, sudah selesai. Nah, nanti es krim kita akan jadi seperti ini ya. Seperti yang kalian makan di McDonald. Nah, setelah ini belum bisa kalian makan. Harus dimasukkan ke freezer ya. Paling tidak 5-6 jam. Besok baru kita makan. Oke? Kalau enggak mau keras sekali, Ya, dikira-kira lah loh, Seririn. 2 jam sudah bisa makan loh, Bisa. adik-adik ya. Rasanya pasti enak. Ya. Ya. Mudah kan? Nah, selamat mencoba. Selamat menikmati.